Bertemu. Wow. Terus spesial kali ini tuh kita bakal ngebahas sesuatu yang benar-benar beda nggak sih dari sebelumnya? Iya. Kayak biasa kan kita bahas tentang galau, ya, tentang cinta-cintaan, tentang selingkuh. Tapi ini sebenarnya cinta-cintaan juga. Tapi cintanya tuh beda gitu. Ya terus kayak ini kayak zaman now banget gak sih? Zaman now banget. Yang sering terjadi di sosial media. Benar. Dibahas ya. Yaitu apa Jessy? Yaitu badut pasti berlalu. pasti kayak kalian pernah ini gak sih kayak merasa diri kita tuh kayak badut gitu? Tapi kamu pernah nggak merasa kayak gitu? Sering sih. Sering. Aku kan ini kan aku kan suka K-pop. Nah terus kan kayak pasti aku merasa kayak oh mereka pasti nggak bisa digapai gitu loh. Tapi aku tetap suka mereka itu kan kayak badut. Iya sih. Kayak di saat kita tuh nyenengin orang lain, tapi kita nggak tahu orang lain itu tuh beneran ngeh ada kita atau enggak. Gitu. Benar. Itu yang aku rasakan. Iya sih. Kalau Jessy udah pasti nggak sih kalau misalnya lagi makan sama. Kalau Kak Gibi gimana? Aku sebenarnya jarang yang merasa badut. Oh gitu. Iya. Justru aku yang harus ngebadutin orang lain. Oh oke. Harus gitu aja. Gak apa-apa. Enggak. Emang aku tuh emang harus, kita tuh nggak boleh, menurut aku kita tuh nggak boleh bucin. Tapi ini lagi bucin? Iya. Kita harus ngebahas bucin tanpa harus jadi bucin. Iya, oke. Gitu. Jadi kalau misalnya di bucin ini kita bakal ngebahas banyak banget ya. Iya, kayak seperti biasa juga ya, ada apa aja nih Kak Gibi? Ada fakta cinta yang pertama, terus ada apa? Habis itu ada racun. Racun. Habis itu ada meme cinta. Iya, dan ada racun terakhir. Ada ini juga, ada Dear Bucin ya. Dear Bucin dan Q&A. Ya. Karena kalian udah pada ngirim-ngirim kan ke kita di sosmed kemarin. Oke, jadi kalian juga bisa traktir kita nggak sih? Karena kita lagi lapar banget ya. Iya. Kita lagi lapar banget sekarang, jadi kalian harus traktir kita. Harus gak sih? Harus traktir kita. Traktir cilok, traktir. Favorit Kak Gibi apa favorit Kak Gibi? Nasi pecel nggak? Enggak, aku Lucky Cat. Oke, iya itu kayak favorit. Itu favorit momenter nggak sih? Kayak lucu nggak sih Lucky Cat, kita bisa kayak miau-miau gitu. Iya. Oke, tapi kan kita kan udah cerita tuh tentang ngebadut kita ya. Sekarang kita tanya ke mereka kali ya. Kalian pernah nggak sih jadi badut? Tenaga. Dan seberapa lama kalian tahan menjadi badut untuk orang lain? Apakah sebulan? Oh my god, tadi. Wow. Dari siapa? Siapa itu? Gak ada nama. Andrei Kusuma. Yuk buat Andrei Kusuma. 1, 2, 3. Makasih. Miau. Terima kasih. Badut adalah passion, berarti kayak udah ini ya. Oh, pada badut adalah passion. Ada yang bilang 2 tahun. Tapi ada sih orang-orang yang ya emang seneng nyenengin orang lain gitu. Ya, tanpa ini ya, tanpa kayak apa? Tidak nggak jadi. Apa? Nggak apa. Ngomong semuanya harus diomongin di sini. Nggak maksudnya kan tanpa merasa jadi badut. Iya. Kayak dia nggak peduli tentang dirinya sendiri. Iya. Karena kalau bisa orang lain seneng, kita juga seneng. Itu badut adalah passion sebenarnya kayaknya gitu deh. Iya nggak sih? Iya sih. Mungkin apa? Ya dia kayak lebih mengutamakan personal orang lain gitu ya. Hancur sih. Hancur. Aku rela jadi badut kamu tuh. Kak Gibi, badutnya Kak Gibi. Badut adalah keseharianku katanya. Nggak apa-apa kok. Yang badut itu menjadi badut itu nggak ada yang judge ya. Iya. Nggak ada yang ngejudge. Nggak selamanya jelek. Kalian tuh harus menghapus stigma itu. Kayak badut itu nggak jelek, cuma ya nggak apa-apa gak sih? Nggak apa-apa. Ya udah selama kalian happy dan seneng ngejalannya ya udah gitu. Do what you like. Yes. Do what you like. Oke, langsung aja ya kita lanjut ke fakta cinta. Jadi ini adalah fakta unik dan menarik soal badut pasti berlalu. Siapa yang lagi badut pasti berlalu? Siapa? Aku. Sering ya? Sering ya. Oke. Jadi kita mulai aja kali ya. Siapa dulu nih, Kak Gibi atau aku? Boleh aku dulu. Oke. Jadi fakta yang pertama, vaksin 1 adalah arti ngebadut zaman now. Jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, badut punya arti pelawak dalam pertunjukan dan sebagainya.
Sedangkan menurut Wikipedia, badut adalah seorang penghibur yang memoles wajahnya dengan bedak tebal dan berpakaian aneh serta fasih memperagakan mimik-mimik lucu. Tapi baru-baru ini istilah badut atau ngebadut atau membadut mempunyai arti seseorang yang rela menghibur orang lain tanpa mendapatkan balasan dari orang tersebut. Berarti ada beda-beda ya artinya. Iya, real love ya. Biasanya ini terjadi pada orang-orang yang sedang PDKT atau jadi tempat pelarian. Mereka dihubungi kalau si gebetannya lagi sedih atau kesepian atau butuh teman di waktu-waktu tertentu. Oh iya, benar. Hancur. Gitu. Tapi nggak cuma itu doang ya, ternyata tuh arti tentang badut tuh banyak loh ternyata nih. Aku bacain yang kedua ya. Iya. Jadi menjadi seorang badut bukanlah sesuatu yang salah tuh. Okay. Bukan sesuatu yang salah. Kita juga nggak akan ngejudge gak sih kalau kalian itu badut kayak ya udah nggak apa-apa lah. Karena biasanya badut akan bahagia jika melihat orang lain bahagia. Dia rela membuat orang lain tertawa tanpa mengharapkan sesuatu. Karena baginya membuat orang lain tersenyum bisa mendapat pahala. Tuh. Jadi kayak kalian jadi badut tuh kayak bukan sesuatu yang jelek kayak emang lo mendatangkan pahala kayak keren. Iya, kalau misalnya itu membuat kalian senang, kenapa harus mikirin kata orang gitu? It's okay. It's okay guys. Lanjut. Bentar mana? Oh ini. Yang salah itu tuh. Jadi membuat orang lain tersenyum bisa mendapat pahala. Yang salah adalah kamu membuat bentar. Saya tersesat. Di mana? Yang salah adalah kamu membuat orang lain tertawa dan bahagia, tapi kamu mengharapkan sesuatu dari dia. Hancur. Tuh. Ingat loh, banyak kok orang yang selalu berharap dan menunggu seseorang yang dia cintai. Ujungnya bahagia. Mereka bisa menikah dan bahagia. Ingat, cinta itu butuh perjuangan. Wih. Tapi emang lebih enak gitu nggak sih? Iya. Kayak kita misalnya memperjuangkan seseorang ngebuat dia senang, tapi kita nggak ngeharapin balasan apapun kayak, gitu. Nikmatin aja gak sih kayak rasa seneng gitu tanpa mengharapkan apapun. Jadi lebih nggak sakit jatuhnya gitu. Iya. Daripada kita ngeharapin sesuatu dari dia gitu. Bener sih. Jadi nggak apa-apa guys. Nggak apa-apa. Iya. Tidak ada yang ngejek. Betul. Jadi vaksin yang ketiga itu adalah tips biar badut pasti berlalu. Oke. Jadi menjadi badut atau tidaknya itu tergantung diri kita sendiri. Apakah kita merasa demikian? Atau itu cuma omongan dari orang-orang di sekitar kamu? Kalau kamu merasakan kalau kamu membadut, bucin punya tips biar badut kamu yang kamu alamin berlalu. Oke, harus dengerin baik-baik. Jadi ini boleh dicatat ya, guys. Buat ini kalian. adalah sebuah tips. Iya, yang sedang merasa menjadi badut. Jadi yang pertama adalah terima dulu situasinya. Terima dulu situasinya. Jadi apakah kamu bahagia dengan yang kamu lakukan sekarang? Bahagia nggak? Apakah kamu senang kalau misalnya ngelihat dia senyum? Kalau iya, terima dulu aja situasinya. Biarkan cinta menemukan jalannya sendiri. Biarkan dia sama yang lain dulu, mungkin aja suatu saat dia sadar bahwa orang yang paling sayang sama dia, orang yang paling perhatian sama dia, orang yang selalu bikin dia bahagia adalah kamu. Jadi bersabarlah. Ya kan kayak banyak juga ya kayak sebenarnya dia tuh juga suka sama kita gitu misalnya, tapi kayak dia tuh kayak belum mau menunjukkan. Jadi jadi nggak apa-apa guys. Iya. Let's go with the flow. Lucky Cat dari kakak Robertus. Atau ada tiga. Makasih. Miau. Lucky Cat dari kakak Egiama. Atau ada tiga. Makasih. Miau. Yeay. Terima kasih. Iya, jadi bener. Ternyata ada lagi loh Kak Gaby. Ada ya, apa? Iya. Yang kedua. Oke, nih aku bacain yang kedua ya. Yang kedua itu adalah fokus perbaiki diri. Selain ingin bikin dia bahagia, kamu juga harus menyenangkan diri kamu sendiri. Fokus perbaiki diri kamu untuk menjadi lebih baik. Ingat, pasangan adalah cermin diri sendiri. Kalau kamu baik, pasti kamu dapat yang baik juga. Gitu. Jadi kayak kita bikin orang bahagia tuh oke, tapi kayak kita juga harus bahagia diri sendiri juga. Iya benar. Jadi kalau misalnya kita cuma bagian orang lain tapi kita nggak merasa bahagia, sebenarnya itu ngapain gitu ya? Jadi mending kalau misalnya kita buat bahagia ya kita bahagia. Ya, jadi kayak kitanya juga ikutan bahagia. Iya senang gitu. Oke, next. Lucky Cat lagi dari kakak Gus Egiana.
Makasih. Miau. Terima kasih, Oke. Kak. Oke, yang ketiga ya. Tipsnya adalah berhenti sejenak. Kalau kamu merasa, dia nggak ada perubahan, masih hubungin kalau lagi ada maunya aja. Kalau lagi butuh sama kamu aja baru ngechat. Berhenti dulu aja memberikan perhatian dan hubungin dia. Kalau dia teman satu sekolah, coba dikit cuek sama dia. Kalau dia merasakan perubahan kamu ini dan dia merasa, kok gue butuh dia ya? Kok gue nyaman ya sama dia? Pasti membadut kamu akan berlalu. Jadi Ya, pada akhirnya ya, apa ya? Take a break gak sih? Iya. Boleh take a break. Kayak kita juga harus cuek sesekali. Jadi kayak sebenarnya kehadiran gue tuh dibutuhin gak sih? Kayak taunya tuh dari kita tuh dicuekin balik atau enggak? Enggak sih? Benar, kayak tunggu respon dia dulu. Ya, nah ini ada yang terakhir nih. Terakhir itu adalah ya jangan membadut. Ya, jadi tips untuk badut yang kamu alamin berawal itu ya jangan membadut. Ya, jadi ketika kamu mencintai seseorang ya biasa aja, gak usah terlalu berharap biar ketika ditolak nggak sakit-sakit banget. Ini benar banget gak sih? Nah, kalau ternyata dia perlakukan kamu seperti badut, ya pergi dan mencari orang yang juga cinta sama kamu. Jadi kayak kalau kita suka sama orang tuh kayak ya benar kayak nikmatin aja gak sih rasa sukanya kita, dan kayak kita juga ya gak bisa jangan sering-sering berharap kalau dia bakal suka Iya. gitu juga gak sih? Iya, Iya. bener. Supaya kalau ditolak nggak sakit-sakit banget. Iya. Betul. Dari Gus Diana aja, Kak. Oke. Kak Gaby. Yeay, terima kasih. 1, 2, 3. Makasih. Miau. Dari kakak Oyan. Jinaya. Oke. Makasih. Miau. Yeay. Oke, Nah. jadi itu adalah tips-tipsnya ya. Ya, nah karena kita udah kasih tahu ke kalian nih tips-tips tentang badut yang akan berlalu. Jadi gimana kalau sekarang kita lihat highlight bucin minggu lalu? Bener banget. Kembali lagi bersama Juicy dan Kak Gaby. Yes, dibucin. Bukan Yeay. soal cinta. Betul. Cinta. Oke, jadi kita lanjut ke segmen yang berikutnya aja guys. Iya dong. Ya, Dan- jadi Kak Gaby ngomong dulu. Silakan. Boleh kamu apa? Tadi Kak Gaby mau ngomong. Nggak apa-apa. Ya udah. Nah, karena tadi kita udah ngomong tentang vaksin, sekarang kita akan move on ke yang berikutnya yaitu ramalan cinta. Ya. Yes. Nah, jadi di ramalan cinta kali ini kan biasanya kita kayak membacakan zodiak-zodiak yang Iya. berhubungan sama temanya ya. Kalau sekarang itu lumayan sedikit berbeda, yaitu racun kali ini kita akan memberitahu zodiak-zodiak yang berbakat membadut. Oh my god. Kalian harus perhatiin banget. Kalian harus lihat Takut banget. Semoga zodiak Siapakah kalian yang paling badut? Jeng. jeng. Oke, mari kita mulai. Oke. Zodiak yang pertama. Zodiak yang pertama yang paling berbakat dalam Jadi membadut badut. adalah jeng. Kak Gaby baca. 1, 2, 3. Pisces. Pisces. Oh my god, siapa ya? Oh my god, Pisces badut sejati. Iya, nih katanya Pisces itu selalu ingin melihat yang terbaik dari orang-orang di sekitarnya. Iya. Itulah sebabnya dia lupa kalau dia juga harus merasa bahagia. Nah, ini yang membuat Pisces menjadi buta ketika jatuh cinta dengan orang lain. Sebenarnya mereka sadar ketika dijadikan badut, tapi entah bagaimana mereka juga pernah belajar dan selalu terulang lagi. Aduh. Pisces itu tipe-tipe yang pengennya tuh orang lain bahagia, kalau orang lain bahagia Iya. itu bahagia gitu ya. Iya, padahal kan kayak kita juga harus pentingin diri sendiri juga. Gak boleh gitu Pisces. Nggak boleh gitu. Aduh, Pisces. Aduh, siapa Si nih? baper. Siapa nih? Pisces si baper. Oh, Kak Siska ini. Kak Siska Iya, Pisces. Siska Pisces. Oh my god. Baby Pisces. Ikan badut ya. Wow. Bener banget. Kak Gaby apa zodiaknya? Aku Aries. Oh, oke. Apakah Aries ada? Ada ya, di apakah sini? Aries ada? Aku harap sih tidak ya. Oke, kita lanjut yang kedua Lanjut. kali ya.
Zodiak kedua yang berbakat membadut adalah jeng. 1, 2, 3. Libra. Oh my god, ini aku. Ya ampun. Libra, kamu. Jadi kamu baca buat kamu. Oke. Ya sih, coba kita lihat ya. Ya. Libra adalah zodiak paling baik dan mudah percaya sama orang lain. Ini kayak bener banget sih. Baru kali ini aku kayak merasa ini relate banget sama aku. Kamu udah percaya sama orang lain. Iya, kayak gitu, nah. jadi mereka gak sadar kalau mereka sedang membadut. Perlu orang-orang di sekitarnya yang memberitahu dia situasinya. Dan ketika dia sadar, dia gak segan langsung pergi dan mencari tahu alasan sebenarnya. Alasannya kamu udah percaya sama orang dan paling baik tuh kenapa? Karena kayak apa ya? Karena aku tuh kayak menghargai, kayak aku kan pasti punya teman-teman gitu kan, dan kayak menurut aku mencari teman dan bersosialisasi itu susah. Jadi sekali aku punya teman atau punya ya yang dekat sama aku tuh kayak aku jaga dan percaya sama dia banget. Jadi ya mungkin itu kali ya, mungkin aku ya terlalu baik. Iya, nggak apa-apa. Good girl. Sabar ya, yang penting kamu udah tahu kalau kamu tuh berpotensi badut, jadi kamu harus cukup tahu, harus cegah ya. Ya, nggak apa-apa. Gak apa-apa, itu berarti emang kalian tahu kalau misalnya Jeci adalah baik. Iya, jadi saya sangat amat fragile ya, sangat amat. Dan dia rentan. Ringkih untuk jadi badut. Iya. Oke, next. Zodiak ketiga. Oh my god. Siapa yang paling berpotensi menjadi badut? Jeng. 1, 2, 3. Aries. Oh my god, aku jadi badut. Aku paling bilang aku paling ya gak mau jadi ampun. badut. Tadi Kak Gaby ketawain aku, sekarang aku ketawain Kak Gaby sih. Aku gak mau banget. Apa itu badut? Aku gak suka jadi badut. Ini mungkin coba Kak Gaby yang baca ini, Kak Gaby bacain. Jadi Aries termasuk yang terburuk soal urusan cinta. Oh my god. Tapi Kak Gaby merasa gak kayak itu Kak Gaby gitu? Gak tahu sih. Aku sih sukanya yang terbaik ya. Karena Aries kan egois biasanya. Jadi ketika jatuh cinta akan lupa dengan segalanya dan ini membuat mereka tertipu dengan cintanya ini. Wah. Tapi nyebelinnya peringatan dari orang-orang sekitar tuh gak bakal bikin dia sadar. Iya bener. Ya ampun, bahkan suara hatinya sendiri aja bakal dia abaikan. Sampai dia benar-benar ngerasa, kok gue ngebadut ya? Tapi Kak Gaby, tapi ini benar. Ini benar, aku akuin. Jadi Aries tuh tipenya kan keras kepala ya. Jadi kayak kalau misalnya dia ngerasa dia benar, kayak kalau misalnya gue seneng sama nih orang ya udah, gue bakal buat dia seneng terus tanpa gue pedulin sekitar gue gitu. Even itu hati gue yang berkata sendiri gitu. Kayak misalnya aku bilang kayaknya nggak mungkin dia sama nih orang, tapi kalau misalnya aku seneng ya udah. Gitu. Jadi bakal buat dia seneng terus. Oke. Emang Aries tuh bucin. Nggak apa-apa. Aries bucin tapi denial aja. Ini hostnya 2 badut. Tadi ini nggak salah pilih ya membernya ya. Ini emang benar-benar kayak pas banget gitu ya. Spesialis badut. Iya, spesialis badut. Iya, tapi emang iya sih kayak apa yang tadi dibilang tuh kayak benar loh ya. Iya kan? Ya. Gak tau, relate aja. Oke, next kali ya. Masih ada lagi. Masih ada. Jadi zodiak selanjutnya yang paling berpotensi menjadi badut adalah yaitu Cancer. Siapa yang Cancer? Cancer. Hai Cancer. Hai Cancer. Hai badut. Hai badut. Nanti ini pasti dijadiin meme gak sih? Hai badut. Hai badut. Oke, jadi oke. Kak, I'll go to the sofa. 3. Makasih. Miau. Hai badut. Hai badut. Gitu bisa. Badut tidak boleh menangis. Iya, badut harus tersenyum. Selalu tersenyum. Oke, tadi Cancer ya. Jadi zodiak yang satu ini tuh mudah banget iba sama orang lain. Oh my god. Jadi ketika ada gebetannya cerita sedih, merasa sepi, Cancer itu dengan sukarela akan menawarkan dirinya untuk menghibur si gebetan. Jadi dia nggak peduli dan nggak mempermasalahkan soal status. Baginya membuat orang yang dia cinta bahagia, dia pun ikut merasakannya. Jadi inilah yang bikin Cancer akhirnya sering membadut. Coba siapa yang Cancer, siapa yang merasa seperti ini? Aduh. Dengar. Cancer. Cancer tuh tipe yang sensitif ya berarti ya. Kayak misalnya ada yang sedih dikit, gampang atau ngerasa sepi dikit, dia tuh pengennya tuh yang ngehibur orang yang dia sayang. Jadi dia tuh kayak apa sih kalau ikut simpati atau empati? Iya, empatinya tuh tinggi gitu ya. Oh iya, empatinya tinggi. Empatinya tuh tinggi. Wah, ada bagus enggaknya sih ya. Iya sih.
Tapi nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa kok Cancer. Kok. Bagus Cancer. Ya itu kayak itu niat bikin orang lain seneng tuh kayak udah bagus gitu. Iya. Nggak apa-apa, kita bangga jadi Nggak badut. apa-apa. Badut. Bangga membadut. It's okay. Nah, ini nih satu lagi. Enggak, dua lagi sih. Iya. Oke. Apa? Next. Yang paling berpotensi menjadi badut adalah 1 dan 3. Capricorn. Capricorn siapa ya? Capricorn. Kalau member. Kanin Capricorn ya? Anin, Feni, siapa lagi ya? Siapa lagi Capricorn? Lupa, jujur. Ya tapi yang aku lihat Kak Anin sih. Iya, Anin, Feni sih. Iya. Oh my god. Ashel katanya, Ashel. Oh Ashel. Ashel Capricorn ya? Oke, jadi Capricorn itu juga termasuk zodiak yang mudah percaya sama orang lain. Wow. Tapi meskipun begitu, Capricorn bukanlah orang yang mudah tertipu dan dimanfaatkan. Jadi ketika dia sudah merasa, kok gue dijadiin badut ya? Dia bakal benar-benar belajar dari kesalahan dan gak bakal ngulanginnya lagi. Oh iya, nah ini bagus nih, Capricorn kayak sudah Smart. Iya, smart. Jadi bukan yang apa ya? Bukan bucin banget Iya, gitu ya. dia Bukan tidak badut memaksakan diri dia gitu loh. Iya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita Ya, bangga. kita harus ini guys, kita harus mencontoh Capricorn gak sih? Gak apa-apa. Tapi kenapa ya Capricorn yang aku kenal kayaknya nggak gini ya? Iya, emang beda-beda gak sih? Ya Ashel gitu kan, Ashel kayak pernah cerita sama kan, jadi dia ya sering lah, terus kayak dia mengulang kesalahannya, tapi nggak tahu juga sih. Mungkin dia Capricorn yang beda kali ya. Iya beda. Tapi ini kayak aku kayak nggak sengaja nge-spill Ashel, maaf ya. Gak apa-apa, Ashel minta maaf ya. Ashel. Maaf ya. Oke, nah ini yang terakhir nih. Jadi yang terakhir, coba kalian tebak. Coba tebak. Siapa? Parah banget, maaf ya. Taurus. Taurus pasti aman. Gemini, Leo, Wah, ini Aquarius, Sagittarius, Aquarius. Ini ke semuanya aja gak sih? Virgo, kuda apa? Udah apaan? Sagittarius, Taurus aman. Oke, kita lanjut aja. Oke. Jadi yang Berarti terakhir yang paling berpotensi membadut. adalah 1, 2, 2, 3. 3. Leo. Oh my god, Leo sangat amat berpotensi ketawa. Terpanggil ya. Ya, nih. Oke. Jadi meski terlihat keras kepala, ya sih kayak Leo aku kenal tuh kayak semua kayak keras Iya, kepala gitu loh. keras kepala. Nih, meski terlihat keras kepala, Leo mempunyai hati yang sensitif. Dia bakal menjadi kucing yang penurut Anjir. ketika mendapatkan cinta yang diimpikan. Oke. Dia akan melakukan apa saja untuk orang yang disayanginya, apalagi kebanyakan Leo itu susah banget untuk mengatakan tidak pada orang yang dicintainya. Wow, ini kayak the real bucin gak sih? Iya, the real badut, the real bucin yang pengen iya. melakukan semuanya. Leo malu sama gambarnya sendiri singa. Iya, bener banget. Singa, tapi Dia padahal singa. badut ih. Singa tapi inside-nya tuh sebenarnya dia tuh kucing penurin. Iya. Kucing penurun. Saat. Oh Tapi gitu nggak- Leo. Tapi ya udah lah ya, nggak apa-apa lah ya. Lambang doang singa tapi culun ya. Bukan aku yang ngomong, ada orang kita yang ngomong. Singa sirkus ya. Gak usah ngeledek deh, sama-sama badut. Iya, maaf deh. Maaf deh. Maaf juga. Namanya Agustina. Oh ya, nggak apa-apa deh, maaf ya. Badut juga punya perasaan. Laki lion. Laki lion. Singa sirkus katanya. Nggak apa-apa. Kenapa sih kalian tuh saling ngatain? Kalian tuh juga diem-diem tuh Iya. potensi jadi badut loh. Tapi yang nggak disebutin di sini tuh bukan berarti bukan badut guys. Iya. Kan katanya ini yang berpotensi, yang paling berpotensi. Iya. Berarti bukan yang enggak berpotensi, Iya. yang paling berpotensi. Bisa aja kalian sedikit Iya, berpotensi, benar. tapi kalian masih ada potensinya Iya. untuk jadi Jadi kalian jadi nggak usah ngetawain orang gitu. gak usah ngetawain orang, kita Iya. semua berpotensi. Pokoknya semua orang yang menyukai JKT48 masih berpotensi. Iya. Menjadi badut. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Oke. Udah Ya, kali jadi ya. ya seru lah ya. Agak panas ya Bun kalau Ya misalnya sudah mulai kita panas jadi ya. badut. Ya, jadi karena kita sudah memberi informasi tentang Yes. zodiak yang sangat paling berpotensi menjadi badut, Bener mending banget. kita sekarang lanjutin keseruan kita dengan masuk ke Ya sih itu. Bener banget. Hancur Kita banget. ya, semangat ya badut, nggak apa-apa, semangat. Badut jaya jaya jaya. Semangat badut. Ya karena ngebadut itu lagi tren sekarang, jadi kayak nggak Iya. apa-apa.
Gak apa-apa. Nggak apa-apa, it's okay. Tuh, badut gak boleh nangis. Badut gak boleh nangis. Kalau misalnya kamu merasa tersakiti, siapa yang bakal nyakitin kamu? Tertampar, terjatuh, terjungkal. Sudahi bersedihmu, mari membadut bersama. Badut harus selalu tersenyum. Kalau kamu sedih, nanti kamu nggak bisa ngehibur orang lain. Iya, nanti kamu nggak bisa merasa tersakiti lagi. Iya. Aduh, jahat banget ya. Jahat banget. Padahal kita juga badut. Iya, nggak apa-apa deh, hari ini aja ya. Next. Kedua. Dia sedang sedih, waktunya aku menghibur agar dia. Oke, baik. Gak apa-apa. Tapi badut tuh memang baik banget gak sih? Iya. Kayak dia tuh ada di saat orang tuh ngebutuhin dia gitu. Iya. Kayak lagi sedih. Kenapa? Kayak misalnya lagi sedih, kayak lagi dibutuhin. Iya, kayak misalnya ada siapapun gitu yang ada di dunia ini, tapi dia tiba-tiba datang. Tapi nggak apa-apa badut itu kayak walaupun tidak membahagiakan diri sendiri kadang, tapi bisa membahagiakan orang lain. Iya. Nggak apa-apa. Badut itu mulia ya? Iya, mulia. Pekerjaannya mulia. Badut itu berpotensi masuk surga. Iya. Yes girl. Yes girl. Ini orang-orang tuh, badut adalah manusia terkuat di bumi. Iya. Badut itu paling banyak pahalanya. Iya, benar. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Karena kita gak apa-apa. Badut juga manusia. Iya. Next. Gak apa-apa. Bicin yang ketiga. Loh, kok chat gue cuma di-read? Mungkin dia mau menjauh dari gue. Gak apa-apa lah, cewek. Bukan dia doang. Oh, iya, ngerti. Kayak dia stabil. Gak apa-apa, emang kadang hidup suka gitu kok. Jadi ya nggak apa-apa. Kita juga kayak pernah kayak gitu gak sih? Emang salah satu kriteria dari badut itu adalah lemah. Iya. Ya nggak bisa ini ya, nggak bisa apa yakin dengan keputusan dia. Pasti dia selalu hilaf. Iya, kayak tadi aja meme-nya kan, kayak dia mau pergi, tapi pas di chat lagi dia balik lagi. Iya, dia emang lemah gitu ya. Emang lemah badut. Maksudnya kita harus teguh sama prinsip. Iya, nggak apa-apa badut. Badut harus kuat. Kuat. Next. Makasih ya udah nemenin pas intro gini mau tidur. Oh wow. Jadi ini cuma dijadiin teman nggak bisa tidurnya doang. Oh my god. Kalau misalnya bisa tidur langsung tidur. Ditinggal. Ya ampun. Gak apa, asal kamu seneng aku seneng. Apa? Emang badut tuh kuat banget ya. Iya, kan emang bener kan manusia badut itu adalah manusia terkuat di bumi. Betul. Jadi kayak udah lah ya. Gak apa-apa lah ya. Semangat ya badut. Semangat. Next. Mending hibur gua. Cepat. Abis diputusin nih. Alhamdulillah dapet job. Wow. Tuh kan. Jadi badut itu adalah sebuah pekerjaan yang mulia. Jadi nggak apa-apa. Wow. Pekerjaan yang mulia. Iya sih. It's okay. Kenapa sih? Kenapa mau gitu? Kenapa mau? Karena juga badut. Kenapa mau? Kamu bangun. Kayak bangun kayak badut gajinya berapa kan? Gak dibayar ikhlas. Iya Pak, nggak dibayar juga. Ya ampun. Sedih. Lama-lama kasihan, tapi kasihan ya. Iya sih. Tapi sebenarnya kayak dari tadi kita kayak. Tapi itu kayak yang mereka pilih juga loh. Mereka kayak mau kayak gitu juga gak ada yang suruh kan sebenarnya. Iya. Itu cuma kemauan mereka doang. Sebenarnya kalau mereka mau nolak juga bisa. Iya. Cuma ya itu yang bisa buat gue seneng tuh itu gitu. Ngebuat lo happy. Hancur. Iya. Micin kali ini hancur banget sih. Hancur banget. Gemes ya. Gemes dong. Ya ampun, Jessica perkataan lo sangat merusak ya. Badut bukan pilihan, badut keharusan. Oh, oke. Siap. Oke. Gemes banget ya. Gemes ya, emang kita kehidupan kita gemes banget ya, Kak. Iya. Ya daripada kita gemes-gemes mending kita highlight gemes minggu lalu. Bener. Ya nggak sih? Harus dong. Yay. Baik lagi di Bucin. Buka-bukaan soal cinta.
Yeay. Jadi kali ini kita bakal menerima telepon dari kalian di Dear Bucit. Ya. Dear Bucit. Jadi ini di Dear Bucit ini kita akan membacakan dan memberikan jawaban dari curhatan yang kalian sudah kirim lewat emailnya bucin.goplayer.pictures.id. Langsung aja kali kita menerima telepon. Satu dari kakak yang ingin curhat ke kita. Siapakah dia? Hai kakak Mufti. Hai. Halo. Ya, mau curhat apa kak sama kita? Oh, ini udah mulai ya? Udah, silakan. Halo, host Bucin. Halo. Namanya siapa? Halo. Iya. Namanya tadi udah dibacain kan ya, kalau nggak salah ya? Iya, udah. Asal mana? Nggak canda-canda. Ini nggak ada hubungannya dengan badut ya, tapi nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Bebas. Aduh, sakit. Kedengeran nggak sih suaranya? Dengar. Dari sana nggak kedengeran? Oke, ya udah. Jadi ceritanya, kan aku lagi kerja nih di kantor nih. Terus belakangan lagi males banget gitu. Terus tiba-tiba ada cewek pegawai baru dateng. Nah, jadi gara-gara dia tuh aku jadi kayak semangat gitu kerjanya. Terus aku pengen nanya nih, masih kedengeran kan ya? Ya, kedengeran. Aku pengen nanya nih gimana nih enaknya dilanjutin apa enggak? Tapi ada satu lagi tambahannya nih. Apa? Jadi di kantor aku tuh ada kayak sebuah peraturan. Apa? Namanya peraturan anti cinta gitu. Oke, terus? Kira-kira gimana ya? Kira-kira gimana nih? Kalau bucin aku harus apa? Mirip ini ya, RKJ aturan anti cinta berlaku. Di kantor kalian juga gitu ya, tempat kalian kerja juga gitu ya? Iya. Jangan kakak di JKT. Iya. Dan kakak pernah ini sama JKT. Nggak kedengeran suaranya. Iya, jangan-jangan kakak di JKT juga aturan anti cinta. Haha. Yaudah, aku harus gimana nih? Oke. Mohon bantuan. Oke, mohon bantuannya. Kayak gini. Oke. Menurut aku ya, Wede. tergantung sikon sih kak. Kakak sekarang lagi ada hubungan sama orang lain nggak? Kakak lagi ada hubungan sama orang lain nggak? Nanti kakak udah datang. Iya. Nanti ada yang ini lagi. Nanti ada yang ini apa? Ada yang marah. Iya, ada yang marah nanti. Enggak, tadi bilang lagi nggak semangat, terus tiba-tiba ada cewek jadi semangat gitu. Gimana ya? Soalnya takut nanti kalau ada apa-apa kan gara-gara aturan itu nanti aku dimutasi dari kantor aku. Mutasi. Sebenarnya kalau misalnya kakak ada perasaan gitu ya sama tuh cewek tuh misalnya ya. Misalnya nih, emang kantor kakak perlu tahu itu gitu? Iya. Misalnya kakak ada perasaan sama tuh cewek nih misalnya. Ya emang kakak harus kasih tau kantor kakak kayak aku ada perasaannya sama dia, kan nggak harus juga gitu. Ya nggak sih? Benar. Ya kayak bisa aja kakak kasih tahu, maksudnya kayak ya udah kakak nge-treat cewek itu ya berpotensi badut juga. Iya. Kak Gaby keren banget. Ya nggak sih? Iya. Peringkat 2 badut ya. Iya, jadi misalnya ya udah kakak ada perasaan sama tuh cewek, kan tuh cewek bisa buat kakak seneng, ya udah kakak apa ya, berteman aja sama dia gitu. Iya gitu. Maksudnya kayak ya temenan aja. Tapi ini deh, kenapa dia harus ada aturan anti cinta? Iya, kenapa sih kak? Itu kantor apa sih kak? Masa ada aturan anti cinta? Padahal biasanya tuh kalau sekantor tuh nggak boleh suami istri. Iya. Nah, ini kenapa nggak boleh ada aturan anti cinta? Ini kantor mana? Mana? Kan bisa aja nanti siapa tahu ketemu jodohnya di situ gak sih? Di suatu daerah. Oh, suatu daerah. Nanti aku datengin nih kantornya, aku hapus. Iya. Makanya akan bersih banget sama Kak Gaby banget sih. Iya sih kak. Pokoknya kalau misalnya
apa ya? Kalau misalnya itu buat kakak seneng sih menurut Iya, aku. benar. Nggak apa-apa sih Iya. naikin mood kakak juga kan. Iya sih, ya sih sekarang sih yang penting asal dia ada aku seneng gitu sih. Iya. Iya, nggak apa-apa. Buaya. Padahal ini lagi temanya lagi badut sih kak, bukan buaya sih kak. Tapi kakak juga harus memastikan kalau misalnya tuh cewek tuh nggak ada siapa-siapa. Iya, benar. Jangan-jangan nanti kakak udah membadut buat dia tapi dia udah ada siapa-siapa ya. Iya. Aduh. Pasti. Ini pasti kakak zodiaknya Leo nih pasti ya. Nah, Leo ya. Libra, Aries, Leo, Pisces, Cancer. Iya. Harus kepo biar nggak membadut nanti ya. Iya, pastiin itu juga sih kak. Ya udah, semoga Oke, kakak menemukan mantap banget. solusinya dan Mantap semoga kakak banget. bahagia selalu ya. Yes. Bahagia selalu ya kak. Selamat membadut. Iya. Ya udah, dadah. 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 Semangat ya Kak. kerjanya. Semangat kerjanya dah. Semangat Jesse. Kak Gaby kok nggak Jesse disemangatin? doang, Kak. Aku udah kasih solusi loh kakak. Tahu. Satu lagi juga. Parah banget sih. Input banyak banget tadi luar biasa. Ye, thanks. Ya udah, dadah. Bye. Udah. Yeay, udah Itu selesai. kita sekarang mau bacain curhatan email juga dari Ini dari HP juga, maaf aku balikin lagi. Oke, Kita pilih kali ya. Kan udah banyak banget udah nih. banyak ya. Bentar aku nggak sengaja mau mencet sesuatu. Oke, coba Kak Gaby dulu deh Kak Gaby. Gak apa-apa Jessy aja. Oke. Ini yang mana ya? Nih. Mending sama pacar yang udah hampir 4 tahun tapi gak ada kepastian, atau sama sahabat sendiri dari 2010 sampai sekarang tapi dia ngajak ke pelaminan. Ya, Bentar. mending sama pacar yang 4 tahun tapi udah gak ada. Terus buat apa jadi pacar udah gak ada Iya, kepastian gitu? ini kayak udah pasti gak sih ya, sahabatnya aja gak sih? Tuh sama sahabat sendiri dia 20 sampai sekarang tapi dia ngajak. Putus. Kamu pilih yang mana? Mending sama pacar yang udah hampir 4 tahun tapi nggak kepastian, atau sama yang udah dari 2010 tapi ngajak ke pelaminan. Yang sahabatnya sih. 2010 Saya kayak, sih. Ya kita menghargai badut ya. Iya. Jadi kayak ya udah. Iyalah. Udah 11 tahun. Iya. Ya Oh ampun, my gak god. main-main. Aku jadi dia aku juga bakal ini sih. Udahlah. Ngapain ngarepin yang nggak pasti kalau misalnya Iya. kita udah tahu yang pasti tuh ada. Benar banget. Hancur banget gak sih? Manusia tuh emang suka gitu loh, kayak sebenarnya udah disiapin yang baik gitu. Iya. Tapi kayak ikutin ego sendiri. Jadi Iya. ya Udah pokoknya itu ya jawaban kita. Iya, itu ya. Next. Siapa nih? Kak Gaby. Yang mana? boleh. Ini ya. Gap, kalau love language atau bahasa cintanya words of affirmation, tapi ternyata orangnya tetap meragukan apa yang dibilang orang lain atau partnernya, menurut kamu gimana? Iya sih, benar sih kak. Kayak misalnya dia tuh bahasa cintanya tuh membutuhkan kata-kata words of affirmation, tapi kalau misalnya udah dikasih kata-kata nggak cukup, ya emang benar. Emang dibuktiin, ya harus dibuktiin. Lewat Saya tuh kelakuan. emang biasanya tuh kayak ada yang nggak butuh kata-kata gitu, butuh action gitu. Iya. Jadi gas lah, gas. Iya, karena love language atau bahasa cinta juga bukan cuma kata-kata kan. Iya. Lewat. Mungkin kebetulan itu ceweknya tuh suka yang action. Iya. Bisa lewat apa? Lewat kasih kado, Iya. atau lewat quality time. Iya, benar. Atau lewat selalu ada buat dia gitu. Gue selalu Jadi ada. bukan cuma Terima kasih udah selalu ada. Thanks banget udah selalu ada. Terima kasih udah selalu ada. Yes. Yang ini kayak agak miris gitu ya. Saya badut kasih saran ke badut Iya. ya. Kita bisa tahu kalau Iya. kita juga badut. Next. Coba lagi. Gimana caranya ngehadepin cewek yang ngambeknya berminggu-minggu? Ini Tinggalin kan sih. ini Kak Gaby. Tinggalin sih. Ya Allah. Mudi banget astaga.
Masa ngambeknya berminggu-minggu? Kamu kalau ngambek berapa lama? Nggak lama nggak sih? Ya tergantung usaha yang dia kasih sih. Kalau dia nggak ada effort ya udah. Iya. Tapi ini kan pertanyaannya gimana cara menghadapi cewek yang ngambeknya berminggu-minggu. Ini kalau menurut aku ini dari POV aku ya, dari POV. sudut pandang aku, kan semua cewek beda. Tapi kalau menurut aku kayak apa ya, ini aja sih kayak action, iya benar, kayak nggak butuh kata-kata, kayak ya inilah kayak kasih tunjuk kayak kalau emang lo tuh masih gitu. Tergantung sih kamu sesayang apa gitu. Iya. Kalau misalnya kamu udah sesayang itu dan kamu pengen pengen mood ceweknya tuh balik lagi, ya udah kamu usahain semuanya gitu, kayak kamu kasih dia pakai perhatian lebih, kamu ada buat dia terus. Kasih dia semuanya yang kamu bisa. Iya. Oke. Keren banget sih. Lanjut. Keren banget. Aku jahat banget tuh tadi. Gak apa-apa Kak Gaby. Hari ini aja. Emang suka gitu. Ini juga. Nggak tahu. Oh, email tuh yang ini guys. Tapi dari tadi kita bacainnya. Oke. Tadi salah, maaf banget. Itu beda segmen Kak Gaby. Iya guys, maaf banget. Ya. Tadi kita kirim. Tapi tadi untung masih banyak sih. Langsung aja ya. Jadi ada curhatan via email, bukan via telepon. Iya. Yang mana nih? Coba. Oh ini deh nih, coba satu dulu ya. Namanya tapi disamarkan guys. Jadi dia nggak pengen. Seru nih biasanya. Nggak apa-apa. Jadi gini. Halo Kak, sebelumnya namanya minta disamarin ya Kak, makasih. Halo Kak Gaby sama dari Jeci, aku mau cerita. Jadi aku punya pacar, cuma LDR gitu, jadi belum pernah ketemu. Wow, belum pernah ketemu loh. Nah, enggak ding, cuma LDR gitu, tapi belum pernah ketemu sama orang tua aku ternyata. Maaf ya. Aku LDR Kalimantan Bandung. Sebenarnya sama-sama orang Bandung. Cuma dia kerja di sana dan pulang sekitar setahun sekali. Sebenarnya gak ada masalah antara kita berdua selama berhubungan baik-baik aja. Cuma kayak tiba-tiba pas Lebaran Idul Fitri kemarin, aku dijodohin sama orang tua aku. Oh my god. Karena terjadi lagi. Next. Karena mungkin orang tua aku gak tahu kalau aku udah punya pacar. Oke. Nah, aku ceritalah sama pacar aku gitu kalau aku tuh dijodohin dan kita sepakat buat pertahanin hubungan kita. Nah, singkat cerita, aku berhasil ngeyakinin orang tua aku buat percaya sama pacar aku gitu kalau dia bakal serius dan cepet pulang buat ngobrol ke orang tua aku. Tapi setelah aku berhasil ngeyakinin orang tua dan perjuangan dia sampai perjodohan aku, itu batal. Gimana sih? Batal kan? Malah dia tiba-tiba hilang gitu aja. Oh my god. Yang hilang tuh pacarnya itu? Yang udah dipertahanin sama dia. Okay. Nah, terus jodohnya juga nggak ini? Nggak jadi? Tuh, aku tersesat. Aku tadi baca sampai mana? Bentar, pasti bakal selesai cepetnya. Tapi setelah aku berhasil ngakinin, dia tiba-tiba hilang gitu aja tanpa kabar dan blok nomor aku, blok sosmed juga. Kayak apa ya, sia-sia perjuangan aku gitu, udah perjuangin dia, tapi dianya malah kayak gitu. Sekarang aku kayak bingung jelasin ke orang tua aku gimana soal pacar aku ini yang tiba-tiba ngilang gitu aja. BTW di sini aku sebagai ceweknya. Oh my god, what kind of guy is that? Jahat. Emang ya? Thank you Kak Gaby dan itu jahat banget woy. Kok bisa sih ada manusia sejahat itu? Emang yang bisa dipercaya 100% itu cuma Tuhan dong. Manusia tuh nggak ada habisnya, nggak bisa dipercaya manusia 100%, apalagi lah kalau lagi LDR. Iya nggak sih? Kayak masanya kayak cewek tuh kayak udah benar-benar memperjuangkan dia loh, tapi kayak dia seenak dengan seenaknya kayak hilang gitu aja. Oh my god. Jadi solusinya adalah sebenarnya ini tinggal ini gak sih? Tapi aku tak apa-apa. Ya ini anak 16 tahun yang ngomong, jadi tidak usah dimasukin. Oke. Apa? Silakan. Mungkin kayak ngobrol gitu dulu aja gak sih ke orang tuanya kakak, kayak bilang ini gimana nih? Ya bilang yang sebenarnya aja, pasti kayak orang tua kakak nggak bakal nyalahin kakak gitu loh, kan itu bukan salah kakak juga kan, ini kan salah cowoknya. Ya gitu. Terus tetap tanya ke orang tuanya kayak masih mau nggak ya itu? Yang itu ya, yang dijodohin. Yang mau dijodohin. Ya, tapi sebenarnya kalau misalnya emang tapi tunggu,
kenapa dia kayak mau dijodohin gitu? Emang dia mau cepet-cepet? Atau Iya. enggak? Atau kok tanya dulu, maksudnya kalau emang kakak benar-benar belum mau nikah gitu kayak ya aku belum mau nikah gitu. Iya. Iya karena perjodohan tuh nggak bisa menjamin kita tuh bakal bahagia sama satu orang. Itu kan sakral gitu gak sih? Iya, kayak kita bakal menghabiskan puluhan tahun sama dia, tapi kalau misalnya kita nggak sayang sama dia kan percuma gitu. Hancur banget Gaby. Episode ini hancur sekali ya. Iya, hancur ya. Aku malu deh. Ya udahlah, I love myself kata orang. I love myself. Iya memang. Ya mungkin gitu ya solusi dari kita Iya. buat kakak. Jadi mungkin kayak intinya Diomongin kayak- lagi ke orang Iya, tua. atau enggak kayak yakinin diri sendiri dulu. Udah pengen cepet-cepet atau belum gitu. Betul. Satu lagi apa? Nih Kak Gaby yang pilih. Oke, dari kakak Rio Dwi Christian. Kayak kenal. Kayak kenal. Kenal. Dan udah beberapa kali nyoba deketin cewek tapi berakhir gagal melulu dan itu bikin gue jadi takut untuk jatuh cinta sama orang, lebih tepatnya nggak mau sakit hati lagi sih. Apalagi sejak terakhir nyoba deketin cewek tuh pas 2018. Pernah kenal seorang cewek dari Bandung, kenal dari sebuah fanbase idol K-pop. Dari kenalan terus sering ngechat, bahkan beberapa kali kesana buat ketemu dia, ya ujung-ujungnya ditolak juga. Sejak itu jadi nggak mau lagi dan benar-benar takut jatuh cinta sama orang. Mikirnya udah ngebuang waktu, tenaga dan perasaan, tapi semuanya kayak sia-sia gitu. Tapi belakangan ini kalau lihat orang gitu jalan-jalan, makan atau melakukan apapun sama pasangannya pengen juga kayak gitu. Tapi ya takut juga. Jadi pengen tapi takut gimana gitu. Jadi kalau kalian nih kira-kira tahu nggak cara untuk menghilangkan rasa takut untuk jatuh cinta? Berat banget sih Rio. Ternyata Kak Rio mengalami seperti ini ya. Iya Kak Rio, Tapi astaga. kalau menurut aku kayak take a break dulu gak sih? Kayak lakukan, maksudnya kayak istirahat sejenak. Tapi dia udah single dari lahir, kamu lihat gak sih? Kalau menurut kamu take a break, nggak apa-apa. Iya. Kalau menurut Cici itu. Kayak maksudnya kan, tapi kan dia udah mendeketin waktu 2018 kan. Iya. Kalau menurut aku kayak ya udah tunggu, maksudnya kayak istirahat sejenak, terus kayak fokus pada diri sendiri dulu, kayak senengin diri sendiri, maksudnya kayak perbaikin diri sendiri juga gak sih, maksudnya kayak kakak tuh kayak mungkin selain mungkin selain ceweknya nggak tertarik sama kakak, mungkin kayak kakaknya juga kayak harus introspeksi diri kayak kenapa dia nggak suka, selain faktor dia mungkin nggak tertarik gitu. Iya. Menurut Cici itu ya. Iya, tertarik dia. Gimana gitu? Iya, kayak menjadi badut bisa mendatangkan pahala ke diri sendiri. So kayak kalian membahagiakan orang, jadi kayak ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Just be yourself. Just be yourself. Selama itu buat kamu bahagia, kenapa harus mikirin orang lain? Yes. Oke, jadi Lord KGB sudah bersabda. No. Ya, Cici juga. dari tadi komennya Lord Gigi. No. Kan KGB kayak udah paling pro di sini. Enggak gitu. Cici juga kok laki-laki. Enggak, aku masih kecil. Enggak apa-apa. Jadi dari tadi nih Kita kalian berapa tahun? aku baru 16 KGB. 23. 7. Ya. Agak jauh. Gak apa-apa. Enggak apa-apa. Kita harus saling membantu. Ya jadi kalau kalian pengen curhat juga dan kalian kalau pengen dibacain juga sama kita curhatannya, kalian bisa seperti biasa kan bisa DM ke tim Paragon Pictures lewat email bucin.goplay@paragonpictures.id. Ya. Lucky Cat bahkan udah mau selesai, ada Lucky Cat juga. Sorry Cijesi dan Kak Gedi. Dari cara W Maulana. Oke, kita makasih ya Tia. 1, 2, 3. Makasih. Miau. Terima kasih Kakak W Maulana. Terima kasih juga buat semua yang udah nonton hari ini. Sudah mau menyimak dari awal sampai akhir. Iya, Semoga seru banget sih kayak samaan gitu. Iya, kayak emang badut tuh jiwanya sama ya. ya emang ini kita kayak Kata gitu. duo badut, semoga Badut deh. happy badut day. Lucu. Ya semoga juga yang tadi curhat juga Bermanfaat. mendapatkan jawaban juga ya. Walaupun kita juga sama-sama badut tapi kayak ya Badut jaya. Iya. Oke. Ya, makasih Sana. Makasih.